Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu Kuasi Modogeniti ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita pernah merasakan rindu yang teramat dalam kepada seseorang yang sangat kita kasihi. Sejenak kita boleh mengingat bagaimana perasaan kita saat itu. Apakah kita gelisah? Apakah kita galau, sedih, atau bahkan kita menangis? Atau terkadang kita sedikit senang dan bisa tertawa ketika kita mencoba mengingat masa di mana kita boleh bersama-sama dengan orang yang kita kasihi tersebut. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sekarang ini kita alami. Ketika kontak satu dengan yang lainnya harus dibatasi. Ketika semua kita diminta untuk menerapkan social distancing dan juga bahkan physical distancing. Anak-anak merindukan sekolahnya, para pekerja merindukan tempat ia bekerja. Terlebih kita yang sangat merindukan persekutuan di rumah Tuhan, di dalam gerejanya. Karena memang akhir-akhir ini kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul, bersekutu di dalam gereja Tuhan. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa akan ada masa di mana jemaat dihimbau untuk tidak berkumpul di dalam gereja. Keadaan yang kita alami saat ini tentu membuat kita semua menjadi sangat rindu untuk boleh kembali seperti sedia kala. Pemazmur dalam nas khotbah kita, yaitu anak-anak Korah, sekelompok dari keturunan Lewi yang bertugas sebagai paduan suara di bait suci, mereka mengungkapkan kerinduannya yang mendalam kepada Tuhan lewat nyanyian, di mana pada saat itu mereka tengah mengalami keterasingan, terbuang, dan tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan seperti sedia kala. Mereka merasakan hubungan mereka terhalang, bahkan terpisah dengan Allah. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Lalu, seperti apa kita menggambarkan kerinduan kita saat ini? Di sini pemazmur menggambarkan situasi pahit yang melanda jiwanya, bagaikan seekor rusa yang kehausan dan sangat merindukan aliran sungai untuk memuaskan dahaganya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pertanyaan ini menunjukkan penantian yang telah dibalut rasa rindu yang teramat dalam untuk segera bertemu dengan Allah di dalam rumahnya. Situasi pun menjadi semakin pahit dan menyedihkan ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Allah mengolok, mengejek dan menghina mereka. Memang pada saat itu ketika seseorang
mengalami penderitaan yang berat atau suatu suku bangsa mengalami penderitaan, hal itu dipahami bahwa Allahnya telah meninggalkannya. Bahkan lebih dari itu dipahami bahwa Allahnya telah mati. Di mana Allahmu? Dengan nada menghina dan mengejek. Pertanyaan inilah yang sering mereka dengar. Dalam nats kita pada saat ini pun bahkan dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dengan genangan air mata mereka memohon dan menanti-nantikan suatu masa di mana mereka merasakan kembali kebebasan beribadah di rumah Tuhan. Sering sekali dalam situasi pahit dan menyedihkan, kita mengingat kembali masa indah yang telah lalu. Memang akan sedikit menghibur dan melahirkan pengharapan bahwa suatu masa indah itu boleh kembali. Dan hal itulah yang dilakukan pemazmur dalam nats ini. Mengingat masa di mana mereka boleh berjalan menuju rumah Allah atau menuju bait suci, bahkan berlomba untuk mendahului yang lainnya, beramai-ramai mengadakan pesta perayaan dengan penuh sorak-sorai dan nyanyian syukur bagi Allah. Mengingat masa indah itulah yang menyadarkan pemazmur untuk tetap berpengharapan kepada Allah saja. Pemazmur meyakinkan hatinya sendiri, Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu hidup dan yang selalu setia menjadi penolongnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun tetaplah berpengharapan kepada Allah, karena hanya Dialah yang setia dalam setiap persoalan hidup yang kita alami. Membiarkan hidup kita dipenuhi kegelisahan, kegalauan, ketertekanan hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Memberikan ruang di hati kita untuk meyakini bahwa Allah telah meninggalkan kita dalam situasi sulit yang kita alami hanya akan mempersulit jalan hidup kita. Satu-satunya jalan untuk kita boleh bangun dan bangkit mengalahkan kegelisahan hati, kegalauan dan tekanan hidup lainnya, yaitu dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam Dia kita akan tetap mampu mengucapkan syukur dalam keadaan apapun yang tengah kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang hidup dalam segala masa, yang akan tetap menjadi Allah penolong dan selalu menjadi satu-satunya Allah yang hidup dan penuh kuasa. Ungkapan kerinduan pemazmur dalam nats ini juga mewakili kerinduan kita kepada Tuhan. Masa kepahitan, penderitaan, keterasingan, diolok, dihina, ini juga adalah pengalaman yang tak jauh berbeda dengan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Pada saat ini, akibat wabah coronavirus COVID-19, semua kegiatan dialihkan ke rumah-rumah, di rumah saja. Kita dihimbau untuk tidak berkumpul di gereja. Dan ini terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Keadaan ini hendaknya menyadarkan kita betapa banyaknya kesempatan dan kebebasan yang belum kita pakai dengan baik selama ini. Dengan kesadaran ini kita akan memiliki komitmen yang baru untuk lebih sungguh lagi memakai setiap kesempatan itu. Khususnya, keadaan ini melahirkan kerinduan yang mendalam bagi kita, umat Kristen. Kita merasakan kehausan akan persekutuan. Kita merasakan keterasingan, merasakan suasana yang sangat berbeda. Seakan kebebasan kita beribadah menjadi ada batasnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Masa indah, tenang, damai, itu pasti akan kembali bagi siapa saja yang tetap setia dalam Tuhan.
Biarlah kerinduan kita menyala-nyala, menempatkan Tuhan menjadi urutan pertama yang selalu kita rindukan, membuatnya menjadi kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita. Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang bergantung sepenuhnya pada ibunya, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Demikianlah hidup kita sesungguhnya harus bergantung pada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak hidup. Setiap orang yang merasakan kerinduan kepada Tuhan, yang kehausan seperti seekor rusa yang merindukan aliran sungai, pastilah akan memperoleh kepuasan yang sejati dari Allah. Merindukan Allah memastikan kita tidak akan menuai kekecewaan. Amin. Tuhan memberkati.